tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan dan hubungan kekerabatan antar tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Contohnya, pemberian, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, dan penamaan tumbuhan. Adapun tujuan dari sistematika tumbuhan yaitu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya, menentukan hubungan kekerabatan atau evolusi antar tumbuhan agar dapat diketahui asal-usul dan perkembangan jenis-jenis tumbuhan, memberikan nama ilmiah pada setiap tumbuhan agar memiliki identitas yang baku dan diakui secara internasional, serta mempermudah identifikasi dan pengenalan tumbuhan di berbagai bidang seperti pertanian, farmasi, dan konservasi. Nah, cakupan taksonominya meliputi 1. Penggolongan atau klasifikasi, 2. Pemberian nama atau tata nama, 3. Pengenalan atau identifikasi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup sistematika tumbuhan. Yang pertama itu ada identifikasi, yaitu menentukan jenis tumbuhan berdasarkan ciri-ciri. Yang kedua yaitu klasifikasi atau taksonomi, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam tingkatan takson atau genus spesies. Yang ketiga itu ada nomenklatur atau pemberian nama ilmiah sesuai aturan ICN. Dan yang terakhir itu ada filogeni, yaitu mempelajari hubungan, evolusi, dan asal-usul tumbuhan. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian tumbuhan, yaitu mulai dari bawah itu ada akar, ada batang, buah, daun, dan juga bunga. Selanjutnya di sini ada tingkatan taksonomi, yaitu yang pertama ada kingdom atau kerajaan, yaitu tingkatan tertinggi mencakup semua jenis tumbuhan. Misalnya itu ada plantae. Yang kedua itu ada divisio atau divisi, itu merupakan pengelompokan besar berdasarkan ciri utama. Misalnya itu ada Propinta, Pteridopinta, dan juga Spermatopinta. Dan yang ketiga itu ada klasik, yaitu ada kelas. Dia mengelompokkan tumbuhan dalam satu divisi. Misalnya itu ada Monocotyledon dan juga Dicotyledon. Dan yang terakhir ada ordo atau bangsa, yaitu kelompok dari beberapa famili yang memiliki ciri serupa. Tingkatan taksonomi yang pertama, familia
batang jagung, jati, mangga, atau xilem dan phloem. Xilem adalah pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Phloem adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Terakhir, jaringan penunjang atau kolenkim, batang seledri, dan sklerenkim serat alami, yaitu memberi kekuatan dan bentuk pada tumbuhan. Klasifikasi filogenetik tumbuhan. Yang pertama, tingkat rendah talopita seperti alga, jamur, lumpur kerak, tubuh belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, menengah bryophyta atau lumut, sudah punya struktur mirip akar, batang, daun, tapi belum berpembuluh. Yang ketiga, lebih tinggi, pteridophyta atau paku, sudah punya jaringan pembuluh, berkembang biak dengan spora. Dan yang keempat, tertinggi, spermatophyta atau tumbuhan berbiji, berkembang biak dengan biji, terbagi menjadi gymnospermae dan angiospermae. Aturan penamaan ilmiah. Aturan utama. Nama pertama yang disebut dengan genus harus diawali huruf besar. Nama kedua yang disebut dengan spesies menggunakan huruf kecil. Ditulis miring atau digaris bawahi. Kadang diikuti nama penemu dalam singkatan. Contohnya Oryza sativa L yang artinya padi, Zea mays L yang artinya jagung, terus Hibiscus rosa sinensis L yang artinya kembang sepatu. Selanjutnya, kesimpulan. Sistematika tumbuhan itu ilmu yang membahas tentang cara ngelompokin, ngenalin, dan ngasih nama tumbuhan agar gampang dibedain satu sama lain. Ilmu ini penting banget soalnya bisa bantu kita buat tahu mana tumbuhan yang bisa dimakan, dijadiin obat, atau perlu dilindungi. Nggak cuma buat pelajaran aja, tapi juga berguna di dunia pertanian, farmasi, dan pelestarian alam. Dengan sistematika tumbuhan, kita jadi bisa manfaatin tumbuhan dengan lebih bijak dan nggak salah pakai.